Mandaya, bangkitkan asa, wujudkan karya. Mungkin Sobat Gemai sudah sangat akrab dengan istilah korupsi, terutama dengan banyaknya pemberitaan media terkait penanganan kasus korupsi oleh KPK. Berdasarkan data KPK, perkara tindak pidana korupsi terbanyak adalah penyuapan sebanyak 65%, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sebanyak 21%, dan berbagai jenis penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar di Indonesia. Pemerintah melalui 32 program prioritas memasukkan korupsi sebagai salah satu permasalahan yang harus diselesaikan untuk mendukung Indonesia maju. Dua program prioritas tersebut antara lain pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya, serta penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Korupsi sendiri bukanlah merupakan masalah baru, karena korupsi sudah ada sejak zaman Mesir kuno di tahun 3100 hingga 2700 sebelum Masehi. Sedangkan dalam sejarah Indonesia, korupsi juga tercatat pada tahun 820 hingga 832 Saka saat petugas pajak kerajaan Majapahit sengaja melakukan kesalahan penghitungan pajak untuk menguntungkan diri sendiri. Di tahun 1799, korupsi menjadi salah satu penyebab dibubarkannya VOC, salah satu perusahaan dagang Belanda yang beroperasi di Indonesia. Dan tentu saja di tahun 1998 yang mungkin masih lekat diingatan, permasalahan korupsi menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis moneter di Indonesia. Dari sana kita bisa melihat bahwa permasalahan korupsi sepertinya sulit untuk dihilangkan. Dan kita sebagai masyarakat mungkin bingung tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan korupsi dari negeri Indonesia tercinta ini. Menghilangkan korupsi dapat dimulai dari diri kita sendiri. Berikut adalah beberapa langkah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dapat dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari korupsi. Yang pertama adalah tepat waktu. Terlambat merupakan bentuk korupsi waktu, dan dapat menyebabkan kerugian untuk orang lain. Jadi kita harus selalu tepat waktu, baik itu dalam pekerjaan di kantor ataupun ketika kita membuat janji bertemu dengan orang lain. Yang kedua adalah menggunakan anggaran dengan jujur. Ketika kita dipercaya dalam penggunaan anggaran, maka anggaran harus dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, bukan untuk diri sendiri. Yang ketiga adalah jujur dalam kerja. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan pekerjaan untuk menguntungkan diri sendiri, termasuk dengan menyalahgunakan posisi ataupun jabatan yang kita emban untuk mendatangkan kekayaan bagi kita. Dari hal-hal kecil tersebut, maka kita akan biasa dengan budaya bersih dan anti korupsi. Dari situ, mungkin kita bisa menularkan ke keluarga kita dan lingkungan terdekat kita. Semoga dengan terbiasanya dengan budaya bersih dan anti korupsi, kita bisa mendukung terciptanya Indonesia maju. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa kembali Sobat.